Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame kaya mubalek tenani. Niki nyuwun papunten ingkang ageng nggih. Bapak Haji Gunawan sedasipun menika mubalekipun Pak Ustadz Wijayanto. Nika gambaripun terpasang wonten ngajengan nika. Karena ada sesuatu hal niku, lah mungkin namung gambare tok sing dikirimke mriki. Pak Gunawan niku, Pak Haji Gunawan ingkang ngersakaken pados mubalek. Niku. Untuk itu karena kehadirannya Pak Ustadz Wijayanto belum bisa di tengah-tengah kita, maka kon makili Pak Sugiono. Wah, nggih. Nek niku dibandingke antara langit dan bumi gitu. Lah niki. Untuk itu apabila nanti ada kekurangan ya dimaafkan Bu nggih. Dimaafkan. Namun nggih saya berusaha. Jadi penceramah itu akan menjadi penceramah yang baik. Tapi yang lebih baik itu pendengar yang baik. Kalau penceramah itu untuk menjadi penceramah yang baik mudah, anggere suarane gandem, suarane ceton itu genane. Tapi pendengarnya, kalau ustadznya berbicara penjenengan dika dhewe kan bukan pengajian. Artinya pasar niku. Nggih to, pasar. Ibu-ibu pun pernah ngaji. Oh ngaji, sampun Bu nggih. Sampun pernah ngaji. Sampun pernah pengajian. Sampun. Bedane napa? Sugiono tak keplak sirahmu lho kowe engko, iki ora pertanyaan iki. Bedane ngaji karo pengajian iku napa? Ngaos kare ngaji. Ngaos kare ngaji. Ngaji pun pernah nggih. Ngaji niku membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an niku namanya ngaji. Lah nek pengajian apa membaca pengajian niku ngomong-ngomong. Nek ngaji niku membaca Al-Qur'an, nek pengajian niku ngomong-ngomong. Ning durung tentu ngomong-ngomong niku pengajian. Mudeng nggih Bu nggih. Mudeng soalé panjenengan anggere di bawah pohon kamboja 3 orang niku nggih ngomong-ngomong ning napa pengajian belum tentu. Wong sok ngrasani tanggane kok niku. Jadi sanajan pengajian niku ngomong-ngomong niku wonten landasanipun, wonten narasumbernya. Nggih, niki nggih. Jadi kula kinten iki. Salajengipun monggo diawiti ngunjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan kasarasan kawilujengan katitik ing enjang menika panjenengan sedaya dalah kula saged makempal silaturahim wonten ing papan mriki kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin. Wong Jepang niku ngandhake niku nggih. Rumput Jepang nggo nambani. Pak Giono ki yang disawang kok ngangeni. Oh kowe tak keplak sirahmu lho Giono iku. Kok ngangeni piye? Ibu-ibu ki lho don mual kene. Nggih, ibu-ibuan. Nggih. Dadi niku. Yang kedua, mari kita sholawat untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga, sahabat, dan untuk penderekipun termasuk kita ini yang kita harapkan adalah syafaat besok di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selajengipun monggo diawiti nggih orang yang beriman nggih. Orang yang beriman itu banyak di Al-Qur'an disebutkan orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah ini. Jadi ini Allah ini karena cinta kepada orang yang beriman kepada kita. Jadi paling tidak kita itu diingatkan seminggu sekali pada hari Jumat pada khotib di mimbar mengingatkan, Allah mengingatkan melalui khotib. Wahai orang-orang yang beriman. Nah ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sebenar-benarnya takwa. Lah ini apa takwa kita itu belum benar toh ini kan. Ini Allah mengingatkan karena Allah cinta sayang kepada kita. Jadi ini diingatkan oleh Allah paling tidak setiap seminggu sekali diingatkan ini. Ya ini. Nah selanjutnya ini Allah mati-mati di samping kita disuruh menjadi orang yang bertakwa sebenar-benarnya takwa. Ini ayat berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah ini. Dan janganlah kamu mati kecuali kamu mati itu membawa bekal iman dan takwa kepada Allah. Inilah yang harus kita bawa besok di alam kubur, yaitu bekalnya apa? Iman dan takwa. Maka Allah mati-mati. Apa artinya kita mati konyol? Tapi mati dengan ridho Allah. Pungkasan yang baik yaitu dengan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Oke. Jadi mati jangan. Walaupun tadi sudah diterangkan oleh Pak S. Mati itu ora urut. Jadi mati itu tidak urut. Nah kalau urut kan mesti sing tua sik no iki sing mati. Paling-paling sing ngomong sik lho. Kula nek bangsane mati ini mboten kesusu Bu. Nggih. Mboten kesusu kula bangsane mati ini mboten kesusu. Panjenengan sik kula keri niku sae. Utawa kula keri panjenengan sik niku nggih, sae niku nggih niku. Nggih. Kula mati mboten kesusu kok. Panjenengan lak mboten napa niku. Mboten percaya. Kula iki tau dipun wawancara kalih malaikat penjabut nyawa. Sinten malaikat penjabut nyawa itu? Malaikat Israel itu. Waktu kula masuk ke dalam ICU. Wah niki kula pun ngerasakke masuk yang ruang ICU niku. Kalau orang mengatakan kalau orang sakit itu masuk ke ICU itu pasti 80% itu mesti mati. Yang ternyata kula mboten niku masuk. Hanya saya bisa melihat waktu saya di ruang ICU, saya bisa melihat. Saya berbaris, saya paling tepi. Jadi barisannya itu ada 8 berpakaian putih. Ya itu. Nah selama 3 hari itu kok saya entek orang mari ning mati. Yang terakhir minggu akan menjelang maghrib itu saya meninggal loh, kari siji kancaku. Jadi kari siji kancaku. Jadi saya yang paling tepi ini tinggal 1 lah. Saya rasa nang kari siji kancaku ralet suwe iki keluargane nangis. Lah bareng nangis loh, iki berarti mati. Gur kari aku tok no iki. Loh. Gur kari aku tok iki. Waduh, 8 niku pun entek. Dalam 3 hari Pak, jadi mati lah. Waktu itu saya itu yang menunggoni itu anak ragil, jadi anak ragil lah. Itu katanya anak ragil itu kok yang bapaknya kok jangkari ngaten. Jadi berenjabut niki kari siji niki mampir tenggen kula niku. Anak kula niku disengaja atau tidak tak takoni ya ora ngaku. Yan kowe sesuk wae ya, kowe esuk mben wae ya ngaten. Malaikat sing jabut bar jabut niki mampir tenggen kula niku. Yan kowe esuk mben wae ya, kula langsung nggih, kula nggih namung ngaten. Lho niki lho bar jabut mriki niki sing terakhir jabut mriki terus mampir kula lah melalui anak kula sing nunggu kula. Yan kowe esuk mben wae ya, nggih, kula nggih langsung ngaten niku. Ning kula takoni, "Nduk,
kowe karo bapake njangkar napa to? Kok kowe karo bapake kok iyan kowe sok mben wae mboten kok lho mboten ngaku. Oh berarti niki lewat niki malaikat niku panjenengan percaya monggo mboten nggih mboten napa-napa niku keadaan kawan tenan kok niki. Kawan tenan. Nggih. Selanjut nggih niki takwa nggih. Jadi harapan Allah ini memang supaya kita itu sebagai orang muslim itu hendaklah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Lah arti takwa itu sesungguhnya mudah di lisan, diucapkan. Hanya 2 kata. Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Hanya 2 kata. Ringan, mudah diucapkan tapi pengamalannya yang sulit. Sing angel gitu. Sing angel. Maka dalam Al-Qur'an niku mangke panjenengan buka di surat Al-Baqarah nggih 45 46 mangke. Niku nggih. Jadi yang ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Yang 34 itu bunyinya demikian. Wa idkulna lil malaikati judu li adama fasajadu ila iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah ini perintah. Jadi Allah memerintahkan kepada malaikat supaya sujud. Sujud dalam hal ini bukan menyembah. Taat patuh kepada Nabi Adam fasajadu, maka malaikat itu tunduk. Jadi malaikat itu kawulane Gusti Allah selalu taat. Kon ngalor ya ngalor, kon ngidul ya ngidul, beda karo manusia. Kon ngalor malah ngidul gitu. Niku. Manusia itu bingungke nggih niku. Nek bapake ngalor, anak ibune ngidul, anake kemana? Sak karepe dhewe lah ini. Jadi itu. Malaikat enggak taat. Malaikat taat. Nah, illa iblis kecuali iblis. Nah ini. Karena surga dihuni 3 kelompok. Malaikat, Nabi Adam dengan iblis itu. Semua penghuni surga. Nah ini. Nah, maka Allah memerintahkan kepada malaikat supaya taat tunduk kepada Nabi Adam. Nah, malaikat tunduk kecuali iblis, illa iblis kecuali iblis. Aba wastakbaru wa kana minal kafirin, karena mereka itu ngeyel mbangkang nggih, takabur sombong gumbedhe. Lah niki maka mereka dicap oleh Allah sebagai kafir. Kafirin nggih. Lah kalau orang kafir itu apalagi kau menempati surga. Baunya surga saja tidak akan mencium. Itu orang kafir. Jadi orang kafir itu kok menempati surga, baunya saja tidak akan mencium itu. Lah untuk itu monggo dalam keluarga nggih, amal syuhada ini terutama angkatan haji 15. Monggo bersama-sama wal takum minkum ummatu yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah ini di antara kelompok golongan itu ada di antara itu mengajak kebaikan. Lah ini mencegah kemungkaran, yang demikian itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Lah mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung. Amin. Jadi orang yang beruntung karena apa? Saling mengingatkan. Wal takum minkum ummatu yad'u ilal khairi. Jadi saling nggih mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, jadi orang yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran inilah termasuk orang-orang yang beruntung. Lah mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung nih. Jadi itulah. Nah, maka dari itu inilah dalam 34 ayat 34 Al-Baqarah tadi ini perintah Allah. Nah, yang namanya iblis itu masih mempertanyakan, Adam kok saya disuruh taat patuh kepada Adam, itu pangkatnya Adam itu apa? Lah ini kastanya itu Adam dengan saya iblis itu kan tinggi sawang, saya itu terbuat dari api. Bahkan Adam itu terbuat dari tanah.
Malaikat dari nur, masa saya dari api untuk taat kepada Adam yang terbuat dari tanah. Lah itu maksudnya iblis. Jadi termasuk iblis pertama dengan Adam manusia yang pertama itu memang sifat iblis atau setan itu menggoda manusia supaya mencari teman nanti bersama-sama di neraka lainnya. Maka dari itu monggo nggih. Jadi ini. Jadi jangan sampai kalau perintah Allah itu jangan sampai kita lalaikan, kita abaikan. Taat, perintah laksanakan, tidak usah pikir panjang-panjang. Karena ini perintah Allah dilaksanakan, jangan kita itu memikirkan kaya, miskin, pangkat, derajat dan sebagainya. Perintah Allah laksanakan siapa saja. Jadi dilaksanakan. Jangan sampai seperti iblis. Justru malah sombong, mereka disuruh taat kepada Adam, justru malah sombong. Congkak, jadi memperlihatkan tingkah lakunya congkak, sombong, gumbede terhadap Allah lah. Karena surga ini yang punya Allah, maka karena iblis nggak mau melaksanakan perintah Allah, ya sudah diusir dari surga. Karena kamu tidak mau mentaati perintahku, ya sudah, karena surga ini punya Allah. Jadi punya Allah, maka dikeluarkan dari surga ke dunia. Nah ini. Jadi inilah perintah. Tidak mau taat kepada Adam saja demikian. Kita marilah kita untuk introspeksi diri kita masing-masing. Kira-kira kita kesalahan dengan Allah itu seberapa? Kalau iblis saja diperintah taat saja tidak mau, akhirnya dikeluarkan. Tadinya berdomisili di surga, sekarang dikeluarkan dari dunia kita. Jadi kita untuk itu monggo jadi introspeksi diri supaya apa ya, supaya andaikan kita berdosa jangan sampai banyak atau besar dosa kita. Itu perintah. Yang kedua adalah larangan. Jadi yang larangan itu adalah ini diputuskan oleh Nabi Adam, silahkan untuk menempati tempat ini surga dengan istrimu, dengan istrimu, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Tapi diwanti Nabi, walaupun kamu disuruh menempati surga ini dan istrimu, dan makan sepuas-puasmu apa yang kamu senangi. Bu, di surga itu Nabi Adam kali ibu kawan itu mboten sah masak, mboten sah isa-isa gitu. Kari opo rasane ngono teko dhewe. Luwe-luwe pesen brambang asem, nek swarga pesen brambang asem to, Bu. Jadi itu. Jadi tinggal menikmati apa yang kamu mau, silahkan dengan istrimu. Makanlah sepuasnya, seenak-enaknya. Tapi jangan. Dan janganlah kamu dekati pohon itu. Lah itu larangan. Itu larangan. Jadi yang kedua perintah, yang satu perintah, yang kedua ini larangan. Allah melarang supaya Adam dan Hawa itu mendekati pohon itu. Nanti malah menjadi orang yang menganiaya dirinya sendiri, orang dolim, minat dolimin, gitu, minat dolimin. Lah akhirnya apa ya? Karena namanya setan iblis itu tugasnya itu adalah menggoda, memelesetkan, menjerumuskan pada manusia, maka tergoda. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai 5 kali nggak pasah digoda oleh iblis Adam itu. Tapi lama-kelamaan yang namanya setan iblis itu goda itu sampai berhasil. Beda dengan kita. Kalau sudah 3 kali, 4 kali, ya sudah kita lewati. Tapi yang namanya iblis tidak, sampai berhasil itu iblis, setan itu. Jadi sampai itu. Nah untuk itu maka tergoda. Akhirnya apa? Akhirnya ya apa yang dilarang seharusnya dijauhi, justru malah didekati lah. Kita susah. Makhluk dua inilah
Yang satu tidak melaksanakan perintah, yang satu tidak menjauhi larangannya. Lah ini semuanya bersalah, berdosa kepada Allah. Semuanya dikeluarkan dari surga. Adam dan Hawa itu harus berlukar buah busana di surga. Telanjang Bapak Ibu, jangan pikirannya jangan kesana nggih. Waktu itu sing ana iku manungsa ki gur Adam karo Hawa. Sanajan iku telanjang, jadi harus berluka karena ini pakaian surga menuju ke dunia itu rasa neko-neko. Zaman itu hanya Adam dengan ibu Hawa, belum ada manusia. Jadi umpama telanjang ya enggak apa-apa. Itu saja Allah memisahkan Adam dan Hawa. Adam, kamu berjalan ke utara, Hawa adalah ke selatan. Nah itu jadi itu. Jadi berpisah selama 100 tahun Bu. Adam dengan Hawa setelah merasa dosa karena seharusnya dijauhi kok justru malah dilaksanakan. Nah ini dosa kepada Allah, akhirnya dikeluarkan lagi. Tapi dosa. Nah, waktu itu Nabi Adam itu menangis. Jadi menangis. Nabi Adam itu menangis itu tidak hanya sehari 2 hari. Tidak hanya seminggu 2 minggu. Tidak hanya sebulan 2 bulan. Tidak hanya setahun 2 tahun. Tapi nangisnya Nabi Adam itu 100 tahun. Nangisnya Nabi Adam itu 100 tahun, andai kata nggih. Lohnya gitu, lohnya itu bisa diwadahi mungkin jadi kolam renang itu lohnya Nabi Adam. Karena tak merasa bahwa Adam itu merasa dosa kepada Allah, jadi sampai demikian itu. Maka barang siapa yang dosanya itu sebagai busa di lautan, busa di lautan itu. Tapi manusia itu mau bertobat nasuka. Kapok tenanan, Allah itu Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Itu. Termasuk Adam, termasuk Nabi Adam. Ya. Jadi itu karena tobat, ya. Diterima tobatnya, diapura dosanya ini. Nah akhirnya selama 100 tahun, gitu, 100 tahun itu bertemu kembali ditemukan oleh Allah ini. Kalau Bapak Ibu waktu itu di Padang Arafah itu kan ada tugu tabu itu. Tugu namanya Jabal Rahman. Itulah pertemuan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa selama 100 tahun berpisah. Dari surga diusir, dari surga ke dunia itu. Itu ya, jadi sejarah itu. Jadi sejarah ini. Inilah gara-gara tidak taat kepada Allah itu. Maka dari itu semua apa yang diperintahkan itu jangan pikir panjang-panjang. Laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena ini perintah Allah. Larangan dijauhi. Nah termasuk kita ini juga pertemuan dalam silaturahmi pada pagi hari ini memang saling mengingatkan. Agar supaya nanti kita itu nanti kalau masuk surga semua dicari. Pak Ketua, Pak S, kira-kira siapa anggotanya yang belum masuk surga, nanti dicari. Itu nanti bersama-sama kita dikumpul di surga nih nanti. Nah ini. Jadi karena satu akidah, satu tujuan. Jadi untuk Allah. Jadi seperti apa tujuan Nabi Muhammad dilahirkan? Adalah untuk membina akidah, keyakinan, kepercayaan. Itu yang pertama Muhammad diturunkan. Dilahirkan itu adalah untuk Muhammad. Karena apa? Sebelum Muhammad dilahirkan apa? Zaman jahiliyah. Zaman kebodohan. Dalam arti manusia apa tidak bisa membaca dan nulis? Bisa, pintar. Tapi yang dimaksud zaman jahiliyah itu adalah kebodohan tentang kepercayaan terhadap Allah. Wah ini. Jadi terhadap Allah. Jadi kepercayaan terhadap Allah. Sebab belum
Muhammad dilahirkan memang mereka itu menyembah bukan kepada Allah tapi kepada sesembahan benda, waktu dan lain sebagainya, itu arca dan lain sebagainya itu. Maka para nabi terdahulu itu ya sudah mengajak, jadi sudah mengajak untuk umatnya untuk menyembah kepada Allah, tapi enggak ada yang berhasil. Banyak Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan lain sebagainya itu banyak mengajak untuk menyembah kepada Allah, tapi enggak ada yang ikut, enggak ada yang, justru malah mereka membuat melempari, membuat keresahan dan lain sebagainya. Nah inilah waktu itu. Lah setelah Muhammad lahir ternyata ya gemilang, termasuk ini kita untuk memilih agama Allah itu dengan sepenuhnya itu memang ini perjuangan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ya ayyuhalladzina amanu taqulu fisil mikafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama Allah sepenuh-penuhnya, sesempurna-sempurnanya. Jangan sebagian-sebagian. Yang dimaksud bagaimana? Ya kita sebagai orang Muslim, orang Islam, ya kita harus melaksanakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan oleh 5 sendi atau 5 dasar lah ini. Jadi manusia harus. Pondasi yang pertama adalah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah pondasi yang pertama, kuat. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Nah ini pondasi yang pertama. Jadi pondasi yang pertama ini. Nah untuk itu monggo nggih. Dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada agama Allah, dalam hal ini agama Islam. Sebab hanya agama Islam yang mendapatkan ridha dari Allah. Inna dina indallahi Islam. Loh, jelas niku. Jadi kita memeluk agama Islam sudah benar, sudah melaksanakan perintah Allah. Sebuah agama yang diridhai oleh Allah itu hanya agama Islam. Walaupun banyak agama yang di Indonesia itu. Tapi kita memeluk agama Islam. Tapi konsekuensinya kita itu memeluk agama Islam tidak hanya membaca syahadat. 5 pondasi ini adalah kita laksanakan. Pondasi yang pertama adalah syahadat. Yang kedua sholat. Lah ini. Sholat inilah yang berat. Sholat ini yang berat. Maka dari itu kalau sebagai kita memeluk agama Islam kok tidak sholat, lah itu menyalahi ketentuan hukum Islam. Wong Islam kok ora sholat lah ini. Terutama marilah kita ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman itu. Reksa dirimu sendiri. Pertama diri kita sendiri. Sudah diri kita sendiri, keluarga, dijaga keluarga. Dari apa? Api neraka. Nah ini. Maka dari itu dalam satu rumah keluarga ini, tugas orang tua ini dalam arti kalau diantara anak kita atau anggota keluarga kita itu belum sholat, ya ini kita harus gerak disuruh bersolat, melaksanakan sholat ini karena ternyata penting itu. Sholat itu penting sebab besok di hadapan Allah itu yang ditanyakan amalan sholat. Amalan sholat yang ditanyakan. Jadi kalau sholat kita sudah betul seperti syariat yang dilakukan oleh Islam, ya sudah itu memang yang diharapkan oleh Allah, sudah baik. Amal yang lain, amal jariah yang lain itu termasuk sudah diakui oleh Allah, diridhani oleh. Tapi kalau sholat kita meragukan, ya, sholat kok meragukan, sok-sok Mbak. Nek tanggal 6 ya sergap sholat, ning anggere tanggal 21 munggah niku rasa-rasa lah, bukan itu. Jadi kewajiban kita sebagai orang Islam itu sholat itu wajib itu. Jadi wajib itu. Jadi untuk itu monggo niki sebagai tugas kewajiban orang tua sebagai kepala rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi ini
tugas kita adalah apabila dari warga keluarga kita masing-masing yang belum sholat, terutama anak-anak kita, mari kita tegakkan anak-anak kita supaya rajin mendirikan bersolat. Sebab ini tanggung jawab orang tua. Sebab yang namanya orang tua itu kan diamanai. Anak itu amanah dari Allah. Jadi anak itu amanah dari Allah. Lah ini dititipi oleh Allah. Dititipi amanah, kewajiban sebagai orang tua ini mendidik, membina dengan agama yang benar. Kok tidak dididik, kok tidak diarahkan kepada agama yang benar. Lah ini dimintai pertanggungjawaban besok di hadapan Allah, ini tugas orang tua. Maka hati-hati, okay? Jadi apabila dalam anggota keluarga itu yang belum sholat, mari jangan malu-malu untuk mengingatkan kepada kebaikan. Okay? Barangnya hak itu memang berat, tapi walaupun berat karena barang baik ya bagaimanapun harus kita laksanakan. Itu. Untuk itu monggo, okay? Jadi terutama selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, okay? Ini ada ibu-ibu yang sudah mungkin acaranya itu ya sudah aja suwe-suwe loh Mas. Aja suwe-suwe nggih. Kula mboten suwe-suwe, bahane sing mboten wonten Bu. Bahane sing mboten wonten, mboten suwe-suwe. Sing penting nggih, sing penting dalam hal ini yang namanya silaturahim memang itu perintah agama. Jadi memang perintah agama. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka senangnya bersilaturahim. Lho niku hadisnya iso akeh Ibu niki, Pak niki. Jadi hadis kuat ya, hadisnya kuat. Maka senanglah bersilaturahim seperti pagi hari ini silaturahim ini. Jadi ini mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya dan meluaskan rezeki kita masing-masing. Lah itu Allah. Sebab ternyata yang namanya manusia itu kan pasti kemana nanti mati. Jadi kemana nanti mati. Jadi manusia itu pasti nanti akan mati lah. Kalau mati gimana? Mati ya sudah, ingkoto amalahu, pisah pedot, sudah amalnya sudah putus, tidak bisa berbuat lagi. Nah itu. Jadi kalau sudah mati itu sudah tidak bisa berbuat kebaikan dan lain sebagainya. Lah untuk itu sekali lagi monggo, nggih. Kalau memang dalam silaturahmi seperti pagi hari ini, kalau memang itu ya lebih penting ya kita laksanakan, kita tindak. Tapi kalau memang tidak bisa kita tinggalkan ya mudah-mudahan untuk melaksanakan itu lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya daripada silaturahim. Itu saja, nggih. Saya kira itu apa yang bisa sampaikan, saya yakin itu pasti kaya ngono kaya dinggo gitu. Wah niki ya gerem mbok menawa Pak Gunawan iki jan-jane nggih pun usaha nggih. Adikipun niku jipun nika lho gambare dikirimke dateng mriki gambare Pak Ustadz Wijaya niku gitu. Dajalan niku nggih. Namun demikian terakhir niku kula enten nyanyian niki nggih. Ning niki khusus kangge kula kirimke dateng ibu-ibu nggih. Bapak-bapak rasah mencep gitu. Niki nggo ibu-ibu nggih. Ibu-ibu nyanyian niki ampun di anu nggih. Bid'ah nggih. Pengajian nyanyi barang kok. Kula seneng nyanyian iki. Sebab ini nyanyian tahun nggih 70-an. 70-an nggih. Jadi wah nggih, dereng lahir. Pas lahir nggih. Wah lah niki. Jadi niki sanes kok. Jadi niki khusus untuk ibu-ibu bapak mboten lho ning ampun meri lho iki. Bu, niki enten kiriman lagu saking Pak Sugiono nggih. Muga-muga remen nggih.
judulnya Bukit Berbunga. Panjenengan pun seneng sih tau urung dinyanyekke. Nggih niku. Jadi pun seneng sih niki terakhir lho pun niki kula kirimi nyanyian niki. Jadi niki judulnya saja Bukit Bunga niki di oleh Ira Maya Sofa. Nggih ta nek mboten kleru niki yang memproklamirkan itu. Iki yang mengembangkan Ira Maya Sofa. Mboten klentu niki. Niki ning ampun suaranya apik men toh nggih. Memang untuk hari ini suara saya itu baik, Pak. Bu, suara pada pagi hari suara baik. Serak-serak basah atau basah serak-serak. Jadi niku. Ngaten suarane. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga mawar ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Matur nuwun nggih. Nah itu ya, ora sadian nggih. Tapi wonten nggih matur nuwun nggih, barangkali banyak kekilapan, kekurangan, mohon apabila ada yang benar itu dari Allah, tapi ada kekilapan, kesalahan itu dari saya sendiri pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih artis kita juga ustadz kita ini. Lain kali nanti pakai musik. Seterusnya kita sambutan dari bendahara kita Pak Dodi, namun karena waktu sudah berapa nih? Sudah nanti istirahat dulu sekitar 10 menit, setelah itu baru Pak Dodi menyampaikan. Silakan merahapi apa yang telah disediakan.